Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fisa Aisyah, Kamila Amalia, dan Dwi Nadia Nasari akan menjelaskan sedikit tentang historis filsafat pendidikan Islam. Bagaimana ya potret sejarah sistem pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, yakni sistem ilmu pendidikan Islam yang bercorak historis. Kemudian yang kedua adalah sistem ilmu pendidikan Islam dilihat dari kondisi sosial politik periode Mekah. Karakteristik periode Mekah terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan tertutup atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, tahapan terbuka atau terang-terangan. Yang ketiga, tahapan untuk semua. Kemudian, karakteristik tujuan pendidikan Islam di periode Mekah adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Dan yang menjadi pendidik pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian, karakteristik materi pendidikan Islam pada periode Mekah adalah mengajarkan tauhid dan mengajarkan Al-Quran dengan strategi pembelajarannya menggunakan metode yang sesuai dengan fitrah manusia, yakni sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan, kekurangan, dan kelebihan. Kemudian, karakteristik sumber pendanaan pendidikan selama di Mekah ialah berasal dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pamannya Abu Thalib, serta bantuan harta benda dan material yang diberikan oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Selanjutnya, periode Madinah. Karakteristik sistem pendidikan di periode Madinah yakni membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan cita-cita Islam dengan mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat Islam yang sesungguhnya. Kemudian, karakteristik materi pendidikan Islam pada periode Madinah adalah materi pendidikan berkaitan dengan akidah dan akhlak. Kemudian, karakteristik sumber pendanaan pendidikan selama di Madinah ialah menggunakan beberapa sumber dana, yaitu dana kas negara atau biasa disebut dengan Baitul Mal, wakaf, tebusan dari tawanan perang, hibah, dan lain sebagainya. Bagaimanakah perjalanan sejarah pendidikan Islam? Pendidikan Islam dan sejarahnya di masa awal dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya Rasulullah. Perjuangan dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dikuasai oleh dinasti Umayyah, kemudian Islam dan pemikiran Helenisme, kemudian pengaruh Helenistik dan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum kebangkitan madrasah. Kemudian sistem pendidikan Islam pada masa kejayaan. Kemudian kebangkitan madrasah, pembaruan pendidikan Islam, pendidikan Islam di Indonesia, dan yang terakhir integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Apa saja komponen-komponen dalam sistem pembelajaran? Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi pendidikan. Yang kelima, strategi pembelajaran. Yang keenam, evaluasi pendidikan. Dan yang terakhir, pendanaan pendidikan. Apa saja strategi mengajar Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah metode seperti diskusi, bercerita, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah retorika seperti kontak mata, teknik panggilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah presentasi seperti visualisasi dan multimedia.
Yang keempat, mengajar dengan aktivitas seperti keteladanan dan perbuatan. Yang kelima adalah mengoptimalkan otak murid seperti refleksi dan berpikir. Yang keenam, sistem tanya jawab seperti menjelaskan dengan tanya jawab. Yang terakhir yakni personality guru seperti sikap jujur, lemah lembut, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.